Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Renungan malam adalah renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap saudara, dengan harapan saudara akan diberkati oleh firman Tuhan setiap harinya melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, supaya setiap hari saudara diberkati oleh firman Tuhan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan yang baru di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui firman Tuhan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Malam ini saudara akan beristirahat dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan setelah saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara akan didoakan melalui video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan firman-Mu sebelum kami akan beristirahat. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terangi hati kami dengan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini adalah topik tentang sukses oleh mujizat Tuhan. Saya percaya setiap kita merindukan untuk mengalami kehidupan yang berhasil, kehidupan yang sukses. Dan kalau berbicara tentang sukses oleh mujizat, seringkali orang berpikir bahwa mujizat itu terjadi tanpa alasan. Mujizat itu terjadi oleh karena Tuhan melakukan mujizat dan semuanya terjadi begitu saja. Tetapi kalau kita belajar ke dalam Alkitab, maka Tuhan rindu mengerjakan mujizat supaya anak-anaknya mengalami keberhasilan. Demikian juga hari ini Tuhan rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saya. Tuhan rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara untuk kita mengalami keberhasilan, kesuksesan dalam hidup kita. Tetapi bukan berarti mujizat itu tanpa alasan. Mujizat yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab selalu ada alasannya sehingga mujizat itu terjadi. Demikian juga saudara. Hari ini saya rindu kita belajar bahwa mujizat itu ada alasannya untuk kita terapkan dalam hidup kita, supaya kita mengerjakan hal-hal yang menjadi alasan Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Saudara rindu mujizat dalam hidup saudara? Renungan ini adalah untuk saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan untuk kita terapkan saudara, dengan harapan saudara mengalami mujizat Tuhan yang mengerjakan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini saudara adalah dari kitab Daniel pasal yang ke-6 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati dan pikiran saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati melalui pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Goa singa. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun.
Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat sesuatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegas para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mupakat supaya dikeluarkan kiranya satu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali." Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja, menanyakan kepadanya tentang larangan raja. "Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Jawab raja, "Perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali." Lalu kata mereka kepada raja, "Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya." Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ketahuilah ya Raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja dapat diubah." Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya
dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur, dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberi perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu." Puji Tuhan, saudara, satu kisah sejarah yang sungguh luar biasa, yang begitu terkenal, mujizat yang besar terjadi dalam kisah kehidupan Daniel. Daniel adalah orang yang mengalami keberhasilan yang luar biasa di negeri asing. Dia menjadi orang kepercayaan raja, menjadi nomor satu di bawah raja. Satu pemerintahan yang sangat besar, yaitu pemerintahan Media dan Persia pada waktu itu. Daniel ini mengalami kesuksesan luar biasa, sekalipun dia di negeri asing. Sesuatu yang sangat mustahil terjadi, tetapi itulah yang terjadi kepada Daniel. Dia bisa mengalami keberhasilan yang luar biasa di negeri orang. Saudara, saat ini apapun keadaan saudara, dimanapun saudara berada, mungkin saudara adalah orang asing di tempat saudara, di lingkungan saudara hari ini. Dengar saudara, kalau Daniel bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan di Media dan Persia, saudara juga bisa mengalami keberhasilan dimanapun saudara. Mungkin saudara satu-satunya orang asing di sana. Mungkin saudara satu-satunya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di sana. Tetapi dengar, sekalipun saudara satu-satunya orang percaya di sana, saudara bisa menjadi orang yang sukses, orang yang berhasil. Bahkan saudara bisa menjadi orang yang mempengaruhi lingkungan saudara. Itulah yang dialami oleh Daniel, saudara.
Dan kalau kita melihat di ayat 28, di sana ditegaskan oleh firman Tuhan, Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Daniel ini dikenal sebagai orang yang mengalami mujizat Tuhan, khususnya pada saat dia dibebaskan Tuhan dari terkaman singa waktu dia dimasukkan ke goa singa. Dia mengalami mujizat yang luar biasa. Dan kemudian ayat 29 dikatakan, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Jadi Daniel ini mengalami jabatan yang tinggi, mengalami kesuksesan, bahkan dia mempengaruhi seluruh dunia pada masa itu. Dan itu terjadi oleh karena mujizat. Karena mujizat yang dialami Daniel lah, sehingga akhirnya Raja Darius memberi surat kepada seluruh dunia di bawah pemerintahannya supaya semua orang takut kepada Allahnya Daniel. Dan Daniel ini ditempatkan di jabatan yang begitu tinggi. Saudara, intinya adalah bahwa Daniel bisa mengalami keberhasilan di negeri asing. Dan Daniel ini mengalami keberhasilan oleh karena mujizat Tuhan. Sekali lagi, saudara pun bisa mengalami kesuksesan keberhasilan di negeri asing, di perusahaan, di pekerjaan, di lingkungan yang mungkin saudara satu-satunya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya di sana. Tetapi dengar saudara, bahwa kalau Tuhan melakukan mujizatnya, tidak ada yang mustahil. Bahkan bukan hanya mujizat yang saudara alami, tetapi seperti Daniel, mujizat yang saudara alami itu akan mengubah lingkungan saudara, mengubah tempat saudara bekerja, perusahaan atau apapun itu, dan menjadi kesaksian bagi mereka, dan ada orang-orang yang akan bertobat di sana. Biarlah itu yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi saat ini, sekali lagi saya mau menegaskan bahwa setiap kali Tuhan melakukan mujizat di dalam Alkitab, ada alasan dari mujizat itu terjadi. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara dan saya rindu mengalami mujizat Tuhan, maka ada alasan sehingga Tuhan akan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar hari ini, saudara. Apa alasan sehingga Tuhan melakukan mujizat dalam hidup Daniel, sehingga Daniel ini menjadi orang yang sangat berhasil sekalipun di negeri orang? Itu yang saya rindu kita renungkan dan terapkan dalam hidup kita, saudara, untuk kita pun akan mengalami keberhasilan oleh karena mujizat Tuhan. Jadi singkat cerita, saudara, Daniel ini adalah orang yang mempunyai kelebihan, yaitu Roh Allah bekerja dalam kehidupannya. Dan oleh karena Roh Allah bekerja dalam hidupnya, nampak sesuatu di dalam diri Daniel yang membuat dia lebih daripada yang lain. Dan kemudian saudara, oleh karena itulah maka akhirnya Raja Darius memilih dia menjadi orang yang akan membawahi para pemimpin yang bertanggung jawab kepada raja. Jadi raja pada waktu itu memilih orang-orang yang dia tempatkan di berbagai tempat wilayah di kerajaannya, dan kemudian mengatasi mereka semua, di mana mereka ada 120 orang, ditempatkan 3 orang untuk mengawasi mereka yang akan bertanggung jawab juga kepada raja. Dan salah satu dari ketiga orang itu adalah Daniel. Dan dari ketiga orang tersebut, Daniel jugalah orang yang paling menonjol, sehingga akhirnya Daniel lah orang yang menjadi orang pertama yang menjadi kepercayaan raja. Dan sekali lagi itu terjadi oleh karena Roh Allah bekerja dalam hidup Daniel. Artinya saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa
hal pertama yang harus ada dalam diri kita, yang bekerja dalam diri kita, untuk kita mengalami perkara besar, mujizat besar yang dikerjakan Tuhan adalah Roh Allah bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar, saudara, bagaimana sehingga Roh Allah bekerja dan berkarya dalam hidup Daniel, ketika dia memilih cara hidup yang berbeda dari orang lain, dia tidak mau mencemarkan diri. Itu terjadi pada saat memakan makanan-makanan yang sudah dicemarkan, yang dihidangkan kepada mereka. Daniel ini memilih untuk tidak mencemarkan diri. Artinya, intinya adalah bahwa Daniel ini memilih hidup benar, hidup kudus, hidup tidak bercacat. Itu salah satu cara hidup yang dijalankan oleh Daniel, sehingga akhirnya Roh Allah bekerja dalam dirinya. Jadi alasan utama Allah melakukan mujizat dan Daniel berhasil berprestasi oleh karena ada Roh Allah yang bekerja dalam dirinya. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, saudara perlu Roh Allah bekerja dalam diri saudara, karena Roh Allah itulah yang akan mengerjakan perkara besar melalui kehidupan saudara. Bagaimana supaya Roh Allah bekerja dalam diri kita, saudara? Hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan, karena Roh Allah itu kudus dan Dia tinggal, bekerja dan berkarya dalam hidup orang-orang yang hidup dalam kekudusan seperti Daniel. Hari ini, saudara, biarlah saya dan saudara, sekalipun kita hidup di akhir zaman yang cemar, yang penuh dosa, yang jahat ini, mari kita pilih cara hidup yang benar dan kudus, dan cara hidup yang berbeda, sehingga Allah akan bekerja sama seperti Daniel. Sekalipun di negeri asing yang penuh dengan penyembahan berhala, tetapi pada waktu itu dia bisa memilih cara hidup yang berbeda. Sekalipun dia sudah menjadi orang berhasil, sudah diangkat jadi pemimpin, dia tetap memilih cara hidup yang berbeda, hidup kudus dan benar. Itu sebabnya Roh Allah bekerja di dalam dia. Dan kemudian, saudara, selain hidup kudus, hidup benar, yang menjadi alasan Roh Allah bekerja dan mengerjakan perkara besar, mujizat besar, kesuksesan besar dalam hidup Daniel, alasan kedua itu ada di ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati satu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Alasan kedua sehingga Daniel berhasil sukses di negeri asing oleh karena mujizat Tuhan, oleh karena Roh Kudus bekerja, adalah karena Daniel ini memiliki kinerja yang tidak bercacat, kinerja yang terbaik, melebihi dari semua orang-orang yang sejawatan dengan dia, melebihi dari semua pegawai-pegawai yang lain. Dikatakan Daniel ini tidak terdapat kelalaian pada dirinya. Malahan ketika teman-temannya sejabatan pada waktu itu merasa iri oleh karena raja memilih Daniel menjadi orang kepercayaannya, mereka mencari alasan dari kinerjanya. Mereka sendiri tidak mendapati. Ayat 6 dikatakan, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini. Jadi mereka tidak mendapati alasan untuk menuduh Daniel dalam hal kinerjanya. Itu artinya, saudara, bahwa Daniel ini memiliki kinerja yang lebih baik dari semua orang. Dia tidak ada kelalaian, dia melakukan yang terbaik. Saudara, prinsip inilah yang harus diketahui oleh setiap orang Kristen, setiap orang percaya, bahwa kalau saudara dan saya rindu mengalami keberhasilan, mengalami kesuksesan dalam hidup kita, kita harus memiliki kinerja yang lebih baik dari semua orang. Kita harus punya rasa tanggung jawab yang lebih baik dari semua orang.
Tidak boleh ada kelalaian dalam cara kerja kita. Karena dengan begitulah Roh Kudus akan bekerja dan Allah mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Yang menjadi masalah seringkali, saudara, adalah orang-orang Kristen ingin mengalami mujizat Tuhan, ingin mengalami kesuksesan yang lebih besar, tapi tidak memiliki kinerja yang baik yang menjadi alasan Allah melakukan mujizat. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah kinerja orang-orang yang tidak mengenal Tuhan malah lebih baik dari kinerja orang Kristen. Padahal untuk alasan Allah melakukan mujizat, keberhasilan dalam hidup kita adalah ketika kita memiliki kinerja lebih daripada semua orang lain. Jadi alasan kedua sehingga Allah akan melakukan mujizat dalam hidup saya dan dalam kehidupan saudara adalah jika kita memiliki kinerja yang terbaik. Lakukan yang terbaik dalam pekerjaan saudara. Jika saudara pegawai, jadilah pegawai negeri sipil misalnya yang bertanggung jawab dalam kinerja saudara, melakukan yang terbaik dalam kinerja saudara. Kalau saudara bekerja dalam perusahaan, jadilah orang yang melakukan yang terbaik di sana. Kalau saudara membuat usaha sendiri, lakukanlah yang terbaik dalam menjalankan dan mengembangkan usaha saudara. Artinya dalam bidang apapun pekerjaan saudara hari ini, lakukanlah yang terbaik. Sehingga itu akan menjadi alasan Allah melakukan mujizat yang besar di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, di ayat yang ke-11 di sana dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, ketika orang-orang sejawatan Daniel merasa iri kepada Daniel karena Daniel ini lebih berprestasi, mereka cari alasan supaya Daniel ini bisa disalahkan, bisa dihukum, bisa dijatuhkan dari kedudukannya. Semua mereka bermufakat. Tetapi sekali lagi ketika mereka cari alasan dari kesalahan Daniel dalam kinerjanya, mereka tidak ketemu. Sehingga akhirnya mereka berkata di ayat 6 tadi, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Jadi Daniel ini adalah orang yang beribadah kepada Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak. Dan kemudian saudara, akhirnya bersekongkollah para pejabat ini. Mereka mendatangi raja dan memberi permintaan kepada raja atas alasan mereka semua sudah bermufakat. Mereka berkata bahwa dalam 30 hari ke depan tidak ada orang yang bisa meminta kepada dewa, kepada Allah, kepada orang lain kecuali kepada raja. Dan kemudian di Media dan Persia ada satu ketetapan bahwa kalau ada satu keputusan sudah dibuat maka tidak bisa diubah. Dan akhirnya raja memberi permintaan mereka, mengabulkan permintaan mereka, sehingga dikeluarkanlah surat perintah bahwa selama 30 hari ke depan tidak ada yang boleh meminta, memohon, berdoa kepada Allah, kepada berhala atau kepada manusia yang lain kecuali hanya kepada raja. Dan surat perintah itu sudah ditetapkan. Kalau ada yang melanggar maka akan dimasukkan ke gua singa yang sedang kelaparan. Dan kemudian saudara, setelah surat perintah itu dikeluarkan, ayat 11 tadi dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Alasan ketiga Daniel ini mengalami keberhasilan, saudara, Allah melakukan mujizat sehingga dia sukses berhasil, adalah karena Daniel ini adalah orang yang tekun berdoa.
Di kalimat terakhir ayat 11 tadi dikatakan, berdoa serta memuji Allah 3 kali sehari, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel ini punya kebiasaan, gaya hidup, berdoa setiap hari 3 kali, seperti yang biasa dia lakukan. Itu hal yang rutin dilakukan oleh Daniel. Dan kemudian setelah perintah supaya jangan ada yang menyembah Allah, menyembah berhala, meminta kepada manusia yang lain kecuali kepada raja, kalau ada yang melakukannya akan dimasukkan ke gua singa. Setelah Daniel mendengar perintah itu tidak mengubah kebiasaannya tadi, saudara, untuk 3 kali sehari datang kepada Allah berdoa. Malah setelah dia dengar perintah itu, dia langsung pergi ke sana, ke ruang atas yang biasa, tempat dia berdoa, tempat dia berseru. Dia lakukan itu sekalipun surat perintah yang keras itu dikeluarkan, sekalipun nyawanya, jabatannya menjadi taruhannya nanti, dia tetap berdoa seperti yang biasa dia lakukan, berseru kepada Allah, berdoa kepada Allah, memuji Allah. Daniel ini orang yang tekun berdoa, bahkan saat nyawanya terancam pun dia masih tekun berdoa. Saat jabatannya terancam pun dia masih tekun berdoa, saudara. Itu yang menjadi alasan sehingga akhirnya dia mengalami mujizat. Dimasukkan ke goa singa yang sedang kelaparan, tapi singa pun mengatupkan mulutnya oleh karena malaikat Allah menolong dan menutup mulut singa-singa itu. Sehingga akhirnya Daniel dibebaskan dari goa singa ketika dia mengalami mujizat di sana. Tetapi orang-orang yang menuduh dia akhirnya dilemparkan bersama keluarga mereka ke dalam goa singa. Belum lagi mereka sampai di dasar goa singa itu, mereka sudah diterkam oleh singa-singa itu. Sedangkan Daniel, saudara, dia bebas, dia dilepaskan, dan raja mengangkat dia di jabatan yang begitu tinggi. Itu yang tadi dikatakan di ayat yang ke-28 dan 29, saudara. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan bumi. Dia telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman Raja Darius dan zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Oleh mujizat Tuhan, Daniel ini mengalami kesuksesan. Oleh karena campur tangan Roh Kudus, Daniel ini mengalami keberhasilan. Saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kita telah merenungkan bahwa saya dan saudara bisa mengalami kesuksesan dan keberhasilan dalam kehidupan kita masing-masing. Apapun situasi, kondisi, dan konteks kehidupan saudara, sekalipun mungkin saudara satu-satunya orang Kristen di lingkungan saudara, orang percaya di daerah saudara, tapi dengar, Tuhan bisa membuat saudara berhasil di sana seperti Daniel. Oleh mujizatnya, oleh campur tangan Roh Kudusnya, maka perkara besar akan terjadi. Tetapi kita juga sudah belajar, ada yang menjadi bagian kita, ada yang menjadi bagian Daniel. Bagaimana sehingga Roh Kudus bekerja mengerjakan mujizat keberhasilan dalam kehidupan Daniel. Karena Daniel hidup dalam kekudusan, sehingga Roh Kudus itu sendiri bekerja dalam hidupnya. Jika dia hidup dalam kecemaran, maka Roh Kudus tidak akan bisa bekerja melalui kehidupannya. Tetapi karena Daniel hidup dalam kekudusan, Roh Kudus bebas berkarya dalam hidupnya, menjadikan dia jadi orang berhasil. Dan yang kedua, karena Daniel ini punya kinerja yang diakui oleh semua orang, tidak bercacat kinerjanya, orang ini orang yang bertanggung jawab, rajin bekerja dan sebagainya, sehingga tidak ada cacat di sana. Itu alasan kedua, Daniel mengalami mujizat keberhasilan. Dan yang ketiga, Daniel ini orang yang tekun berdoa. Bahkan saat nyawa terancam, jabatan terancam sekalipun, dia tetap masih tekun berdoa. Saudara, kalau saya dan saudara merindukan keberhasilan dalam kehidupan kita, mari kita terapkan firman Tuhan ini. Alami Roh Kudus mengerjakan mujizat keberhasilan dalam hidup saudara dengan cara saudara hidup dalam kekudusan,
dengan cara saudara bekerja melakukan yang terbaik, dengan cara saudara tekun berdoa kepada Allah. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita dan kita raih janji, mujizat dan keberhasilan Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang luar biasa. Kami rindu mengalami keberhasilan yang dahsyat seperti yang dialami oleh Daniel. Dan kami sadar mujizat itu terjadi oleh karena Roh Kudus bekerja, Allah yang mengerjakan mujizat. Dan kami sudah belajar bagaimana supaya Roh Kudus bekerja, Allah mengerjakan mujizat keberhasilan. Yang pertama, kami harus hidup dalam kekudusan. Kami akan jalani hidup dalam kekudusan ya Tuhan, sehingga Roh Kudus-Mu bebas berkarya dalam hidup kami. Yang kedua, kami sudah belajar kami harus punya kinerja yang terbaik. Sebagai orang Kristen, kami akan tunjukkan bahwa kami memiliki kinerja yang terbaik lebih daripada orang lain, sehingga kami akan menjadi contoh dan teladan. Dengan demikian Roh Kudus mengerjakan mujizat. Dan kami juga sudah belajar ya Tuhan bahwa kami harus tekun berdoa apapun kondisinya, apapun resikonya. Karena Engkaulah harapan kami, karena Engkaulah tempat pengaduan kami, maka kami akan terus bertekun berdoa di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat janji firman-Mu yang kami renungkan hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami. Kami mau terapkan firman-Mu, kami mau jalani hidup kami dengan merenungkan dan menerapkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan, saya percaya saat ini iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Dia. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, dalam segala kerinduan saudara, penyakit saudara, beban saudara, persoalan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada setiap saudara. Dia mengasihi saudara. Dia rindu menyatakan lawatannya, menyatakan kasihnya, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar. Percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tidak ada masalah saudara, penyakit saudara yang terlalu sulit bagi Tuhan. Allah sanggup menyatakan mujizatnya. Allah sanggup melakukan perkara besar di dalam kehidupan saudara. Tetap tekun berdoa saudara. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan sampai hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa saudara. Teruslah berdoa, teruslah mengetok, maka pintu itu akan dibuka bagi saudara. Teruslah berseru, maka Bapa yang baik akan menjawab segala seruan-seruan saudara. Dia peduli kepada kita. Dia akan memperhatikan orang-orang yang setia berseru kepada Dia. Puji Tuhan saudara, mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Saat ini saudara, sebelum kita memohon kepada Tuhan, saya rindu kita bersyukur kepada Tuhan buat waktu yang Tuhan beri bagi kita untuk berdoa kepada Dia, untuk memohon kepada Dia, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kita sehingga kita masih dapat berdoa dan memohon kepada Tuhan. Mari kita naikkan syukur bagi Dia. Mari kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Engkau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami datang berseru kepada Tuhan, untuk kami datang bermohon kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini.
Kami naikkan syukur kami bagimu ya Tuhan. Kami naikkan penyembahan kami, pujian kami bagimu. Sebelum kami memohon kepadamu, kami tahu Engkau Allah yang lebih tahu apa yang kami rindukan. Dan saat ini ya Bapa, kami mau muliakan namamu ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu, kami mau agungkan namamu. Perkenananmu ya Tuhan, itu yang terpenting, sehingga Engkau akan mewujudkan apa yang menjadi kerinduan kami. Kami rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami puji Engkau, kami agungkan Engkau, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah Allah kami, termulialah Allah kami. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menaikkan topik-topik doa untuk mendukung saudara di dalam doa, saya rindu saudara terlebih dahulu menaikkan doa-doa pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang saya tidak tahu. Ada kerinduan saudara, ada beban persoalan kehidupan saudara yang saya tidak tahu. Dan saat ini saya rindu saudara menaikkan pergumulan itu, kerinduan itu, beban itu kepada Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai naikkan saudara, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Mulai serukan apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang menjadi beban dan persoalan kehidupan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau yang tahu ya Tuhan. Apa yang menjadi beban dan persoalan mereka, Engkau yang tahu ya Bapa. Itu sebabnya saat ini dengarkan mereka. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Hidup mereka sedang ditindih oleh persoalan dan beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Berikan kelegaan, berikan kedamaian, berikan sukacita bagi anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau yang memberi kelegaan dan mengangkat segala beban mereka. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang menyerukan kerinduan-kerinduan mereka kepada Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah yang mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Engkau yang menjawab segala kerinduan anak-anak-Mu. Engkau mengulurkan tangan, memberikan jawaban atas segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang lebih tahu daripada kami tahu. Bahkan lebih dari kerinduan kami Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau Allah yang sanggup mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ditindih oleh persoalan kehidupan mereka, persoalan apapun itu, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang menolong mereka dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam video-video sebelumnya begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa untuk kesembuhan mereka daripada penyakit mereka. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang sakit. Ada saudara yang sedang menderita oleh karena satu penyakit. Dan saudara rindu Tuhan melakukan mujizat atas kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah masih melakukan mujizat. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia masih menyembuhkan. Itu sebabnya mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman. Percaya bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara.
apapun yang menjadi penyakit saudara, ketika saudara datang kepada Dia dengan iman, maka segala perkara bisa jadi. Saudara, saat ini saya rindu kita datang kepada Tuhan berdoa, berseru buat penyakit saudara. Saat ini saya rindu saudara mengangkat tangan kanan saudara dan kemudian menaruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Mari kita minta dan serukan mujizat daripada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu atas segala penyakit yang mereka derita, apapun itu Tuhan. Engkaulah dokter di atas segala dokter, Engkaulah tabib di atas segala tabib. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit kami. Firman-Mu berkata Engkau menderita, Engkau disalibkan, supaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang telah menanggung segala penderitaan kami. Engkau Allah yang telah menanggung segala penyakit kami, dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa di sorga, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada-Mu. Pandang anak-anak-Mu yang sedang menumpangkan tangan di atas penyakit mereka. Saat ini biarlah Engkau mengulurkan tangan-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit penyakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tengking segala penyakit dari dalam tubuh anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini, mujizat terjadi saat ini. Kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi kesaksian bahwa Engkau Allah yang ajaib, yang melakukan mujizat bagi mereka, yang mengerjakan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, mujizat-Mu sedang bekerja bagi anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menderita penyakit diabetes ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bersama, Engkau Allah yang sanggup menormalkan kembali. Dalam nama Yesus, penyakit diabetes mereka dicabut dalam nama Yesus. Mereka disembuhkan dari penyakit diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit kolesterol ya Tuhan. Kami berdoa, kami berseru, biarlah normalkan kembali kolesterol mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker ya Tuhan. Bapa di sorga, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker. Dalam nama Yesus, segala bibit penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu kami tengking dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit asam lambung. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah lambung anak-anak-Mu, pencernaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit asam lambung kami tengking dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mungkin kalau ada anak-anak-Mu yang mengidap penyakit ginjal, saat ini kami berdoa, normalkan kembali ginjal anak-anak-Mu yang sakit ginjal. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang hipertensi ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Normalkan mereka yang hipertensi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, kalau ada penyakit saudara yang belum disebutkan,
yang sedang saudara derita saat ini, saya rindu saudara sebutkan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan anakmu. Dengarkan mereka menyerukan penyakit yang sedang mereka derita. Mereka serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu Tuhan. Dalam nama Yesus, sembuhkan penyakit mereka. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara besar, sembuhkan penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang dinyatakan. Kami percaya perkara besar sedang dinyatakan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Segala bentuk penyakit mereka sudah ditengking, sudah dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku, saat ini kalau saudara mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara mengalami jamahan Tuhan atas penyakit saudara, silakan saksikan mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga diberkati melalui kesaksian saudara, dan mereka juga diteguhkan melalui kesaksian saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini saudara, saya rindu kita berdoa buat keluarga-keluarga saudara. Mungkin ada keluarga saudara yang sedang sakit saat ini. Kita berdoa buat kesembuhan mereka, sehingga mereka pun menjadi kesaksian. Mereka pun menyaksikan betapa ajaibnya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa jika ada keluarga anak-anakmu yang sedang mengalami sakit, Engkau yang mengulurkan tanganmu. Ada orang tua yang sakit, ada suami istri yang sakit, ada anak-anak, ada saudara, ada keluarga yang sakit. Saat ini kami berdoa, ya Tuhan, kerjakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, keluarga dari anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan mujizat-Mu Tuhan, sehingga keluarga anak-anak-Mu ini akan menjadi kesaksian. Anak-anak-Mu akan menyaksikan bahwa Allah kami ajaib, sehingga Engkau mengerjakan kesembuhan bagi keluarga mereka. Setiap keluarga anak-anak-Mu yang mengalami sakit, Tuhan kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berseru dan berdoa, biarlah Tuhan tetap mengerjakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah di masa pandemi ini Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami imun tubuh yang kuat. Tuhan kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami jalani hidup kami dalam kesehatan bersama dengan Tuhan. Kesehatan yang berasal daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat keluarga-keluarga saudara, supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, keharmonisan di tengah-tengah keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, sehingga suasana sorga dirasakan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan tetap menjaga stabilitas ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga kebutuhan mereka tercukupi. Dalam nama Yesus. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang karena situasi pandemi ini, ekonomi mereka mengalami kehancuran. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa.
Pulihkan keadaan ekonomi mereka. Di dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, bangkitkan ekonomi mereka. Dalam nama Yesus, kami rindu mengalami kebangkitan ekonomi sekalipun di tengah-tengah pandemi seperti ini ya Tuhan. Bangkitkan ekonomi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha pekerjaan mereka. Adalah orang-orang yang mungkin saat ini sedang mengalami bisnis yang mengalami kehancuran. Ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam bisnis mereka. Tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka. Mereka yang sedang berdagang, berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun bentuk usaha, bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu melihat bisnis anak-anak-Mu dibangkitkan, pekerjaan anak-anak-Mu dibangkitkan, usaha anak-anak-Mu dibangkitkan, sehingga segala kebutuhan mereka tercukupi. Bahkan bukan hanya kebutuhan mereka yang tercukupi, mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan terkhusus mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha dan pekerjaan mereka. Dan hamba berdoa ya Tuhan, berkati profesi anak-anak-Mu, mereka yang bekerja sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka sebagai petani, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Berkati mereka di dalam pertanian mereka di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam sehingga semuanya bisa berkembang, semuanya bisa bertumbuh dengan baik, sehingga satu saat mereka akan menuai hasil dari apa yang mereka tanam. Berkati para petani ya Tuhan. Berkati juga para pegawai dalam bidang mereka masing-masing. Berkati dalam nama Yesus para PNS. Tuhan tolong mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Para medis juga Tuhan yang campur tangan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam memerangi virus yang saat ini begitu banyak terjadi. Tuhan tolong para medis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan setiap profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran oleh karena kondisi yang sulit saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ada dalam pengangguran. Mereka mungkin punya keluarga yang harus mereka cukupi segala kebutuhan mereka. Berikan pekerjaan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami pengangguran. Nyatakan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan membuka jalan bagi anak-anak-Mu. Berikan kreativitas bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau membela anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, kami percaya Engkau mendengarkan seruan kami bagi setiap anak-anak-Mu saat ini. Dan Engkau Allah yang sanggup menjawab segala seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini saudara mengalami lawatan Tuhan, silahkan saksikan campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami di masa pandemi ini. Bahkan kami rindu ekonomi bangsa kami terus bertumbuh dan terus bertumbuh. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang menjamin keamanan bagi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami terus Tuhan menolong sehingga semuanya bisa tetap stabil ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati Indonesia ini, kemajuan Indonesia. Kami rindu satu saat Indonesia ini menjadi negara maju ya Tuhan, dan diperhitungkan di dunia ini. Berkati bangsa kami tercinta, biarlah damai sejahtera terjadi di Indonesia ini Tuhan. Berkati bagi para pemimpin kami, pemerintahan kami, Tuhan memberkati. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala lorong, sampai jajaran terendah. Tuhan berkati semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan Indonesia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan pemulihan bagi Indonesia dalam masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tetap membela, Tuhan tetap menolong. Berikan kebijaksanaan bagi pemerintahan kami dalam menangani pandemi seperti yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Indonesia, Tuhan berkati pemerintah kami dalam mereka memerintah bangsa ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami juga berdoa bagi gerejamu yang ada di bangsa ini, karena gerejamu adalah terang bagi bangsa ini. Itu sebabnya berkati gerejamu, supaya gerejamu bisa bersinar di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati ya Tuhan, berkati gerejamu, berkati jemaat-jemaat Tuhan, berkati hamba-hamba Tuhan. Semuanya bisa jadi contoh, jadi teladan, jadi saksimu di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Berkati gereja-gereja lokal di bangsa ini, semuanya menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya doa kami bagi pribadi anak-anak-Mu, doa kami bagi bangsa ini, Tuhan telah dengar dan Tuhan telah menjawab kami. Dengan penuh iman kami percaya, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara mengalami kekuatan baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati saudara saat ini. Tuhan menjawab doa-doa saudara. Kalau saudara rindu setiap hari berlangganan dengan channel renungan malam ini saudara, silahkan saudara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan postingan doa yang baru, postingan renungan yang baru, sehingga setiap malam kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama saudara. Dan saudara akan terus didoakan dan didoakan, dan saudara akan mengalami campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita sama-sama memberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan saudara, sebelum mengakhiri video ini, silakan di-share video ini kepada keluarga saudara, kepada kenalan dan sahabat-sahabat saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.